Selamat sore, nama saya Sepina Digna, NIM 211017543, kelas F konversi. Mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Adi Mursalim SEMM. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soal UAS hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. 1. Adapun 10 keputusan operasional beserta penjelasannya antara lain: A. Perancangan barang dan jasa berhubungan dengan kualitas dan SDM. Proses perancangan produk perusahaan akan mempengaruhi kualitas akhir produk. Oleh karena itu, perancangan barang dan jasa harus memasukkan unsur kualitas atau mutu. Misalnya pada kualitas desain produk. Perancangan produk barang atau jasa menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk membuat produk. Misal, perancangan produk mebel yang terdiri dari beberapa komponen. Dari komponen-komponen tersebut dapat ditentukan jumlah tenaga kerja. B. Mutu atau kualitas. Mutu atau kualitas produk harus dijaga pada saat proses pengerjaan produk barang atau jasa, sehingga penentuan mutu harus dilaksanakan pada saat perancangan produk dan perancangan proses. C. Perancangan proses dan kapasitas. Perancangan proses dan kapasitas dilakukan setelah perancangan barang dan jasa selesai. Perancangan proses dan kualitas berhubungan dengan mutu, SDM, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Mutu atau kualitas proses yang baik akan menghasilkan produk atau barang atau jasa yang diminta pelanggan. Apabila proses telah ditentukan, maka akan diketahui pula jumlah SDM yang dibutuhkan perusahaan. Perancangan proses dan kapasitas akan menghasilkan tingkat ketersediaan produk atau barang atau jasa. Penjadwalan proses atau scheduling dan proses pemeliharaan atau maintenance. D. Pemilahan lokasi. Pemilahan lokasi berkaitan dengan manajemen rantai pasok. Faktor pada rantai pasok atau supply chain yang berpengaruh antara lain transportasi dan jaringan distribusi. E. Perancangan tata letak. Perancangan tata letak dilakukan setelah perancangan proses dan kapasitas perancangan tata letak akan berpengaruh pada SDM, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. F. SDM dan perancangan kerja. Faktor SDM meliputi keselamatan, kesehatan, job description, lingkungan kerja, dan upah. G. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasok dipengaruhi oleh pemilihan lokasi dan kualitas produk. Manajemen rantai pasok karena berkaitan dengan keputusan apa yang harus dibeli dan apa yang harus dibuat, sehingga kualitas apa yang harus dibeli akan menentukan kualitas apa yang dibuat. H. Persediaan. Keputusan persediaan dipengaruhi oleh perancangan proses dan kapasitas SDM dan perancangan tata letak. I. Penjadwalan. Keputusan penjadwalan dipengaruhi oleh perancangan proses dan kapasitas tata letak dan SDM. J. Pemeliharaan. Pemeliharaan berkaitan dengan menjaga mutu atau kualitas. Nomor 2. Menurut saya, tindakan yang akan dilakukan Samsung pada aspek produk, kualitas, lokasi, dan tata letak adalah seperti berikut. A. Produk atau perancangan produk. Berhubungan dengan kualitas dan SDM, proses perancangan produk smartphone akan mempengaruhi kualitas akhir produk smartphone. Oleh karena itu, perancangan produk smartphone harus memasukkan unsur kualitas atau mutu. Misal, pada kualitas desain produk,
perancangan produk smartphone menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk membuat produk. Dalam kasus Samsung, dalam sebuah smartphone yang dibuat tentu memerlukan komponen-komponen seperti prosesor dan lain sebagainya. Dari komponen-komponen tersebut dapat ditentukan beberapa jumlah tenaga kerja dan mesin apa saja yang diperlukan untuk membuat smartphone. B. Kualitas. Mutu atau kualitas produk harus dijaga pada saat proses pengerjaan produk smartphone Samsung, sehingga penentuan mutu harus dilaksanakan pada saat perancangan produk dan perancangan proses. Untuk smartphone yang memiliki kualitas lebih atau dapat kita sebut dengan smartphone flagship Samsung, tentunya akan memakan banyak resource, baik itu bahan baku maupun SDM selama masa produksinya, dan tentunya menghasilkan produk yang berbeda di atas produk smartphone lain. Hal ini juga nantinya berhubungan dengan harga jual produk. Semakin tinggi kualitas, semakin mahal pula nantinya harga yang ditentukan karena memakan banyak resource pada saat proses produksi. C. Lokasi. Pemilihan lokasi berkaitan dengan manajemen rantai pasok. Faktor pada rantai pasok atau supply chain yang berpengaruh antara lain transportasi dan jaringan distribusi. Dalam pemilihan lokasi, Samsung tentunya akan memilih Tiongkok di mana seperti yang saya tahu, ada beberapa faktor yang membuat banyak perusahaan memilih Tiongkok untuk mendirikan, yaitu Tiongkok merupakan negara industri yang menjadi pemasok berbagai part-part dari berbagai barang elektronik. Pajak di sana juga bisa dikatakan rendah, serta upah SDM di sana yang relatif rendah. D. Tata letak. Perancangan tata letak dilakukan setelah perancangan proses dan kapasitas. Perancangan tata letak akan berpengaruh pada SDM, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Dalam perencanaan tata letak, Samsung harus memiliki gudang penyimpanan. Sebelum bahan baku diproses menjadi komponen terlebih dahulu, dilakukan evaluasi dan pengujian quality asuransi. Selanjutnya, bahan baku tersebut ditempatkan di gudang penyimpanan sesuai dengan spesifikasinya, dan tentunya Samsung juga memerlukan pabrik di mana nantinya smartphone mereka akan produksi. Pengertian value engineering secara umum adalah suatu teknik manajemen yang menggunakan pendekatan sistematis, kreatif, dan usaha yang terorganisasi yang diarahkan untuk menganalisa fungsi dari suatu sistem dengan tujuan untuk mencapai fungsi yang diperlukan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Akan tetapi masih sesuai dengan batasan fungsional dan teknik yang berlaku sehingga hasilnya tetap menjamin keandalan suatu proyek atau produk tersebut. Dasar pemikiran yang mendasari perlunya value engineering adalah bahwa setiap kegiatan produksi selalu terdapat biaya-biaya yang tidak diperlukan. Biaya tersebut tidak terlihat atau disadari oleh pemilik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tersebut. 4. Dua strategi pengembangan. 1. Strategi peningkatan keistimewaan produk. Keistimewaan produk terdiri atas 4 unsur, yaitu kualitas bahan baku yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan pemakaian bagi penggunanya, serta adanya aksesoris tambahan. 2. Strategi peningkatan gaya produk
Strategi ini menunjuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk seperti pemilihan warna yang tepat, rancangan desain yang bagus, serta bentuk kemasan yang menarik. 5. Analisis. A. Fakta 1. Biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Fakta 2. Biaya penilaian atau appraisal cost. Fakta 3. Biaya pencegahan atau prevention cost. Fakta 4. Biaya pencegahan atau prevention cost. B. Fakta 1. Dalam kasus ini, perusahaan dapat melakukan audit kualitas produk dan pengujian ulang produk sebelum dikirim barang ke distributor. Fakta 2. Dalam kasus ini, perusahaan harus menerapkan diagram kendali agar mengetahui mesin pengisian dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Fakta 3 dan 4. Dalam kasus ini, saya mendapat persamaan di mana sebab yang membuat kesalahan datang dari karyawan, dan tentunya perusahaan harus melakukan pelatihan tenaga kerja untuk karyawan pada perusahaan tersebut. 6. Dengan lokasi yang strategis, kita dapat memperbesar peluang demi mendapatkan konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usaha kita kurang bagus, maka penjualan pun nantinya kurang maksimal. Seperti kasus Starbucks di Australia, mereka mungkin tidak melakukan survei mengenai kegemaran, minat, dan permintaan masyarakat sekitar dan berujung penutupan outlet yang ada. Menurut saya, faktor yang penting dalam penentuan lokasi outlet seperti Starbucks adalah permintaan pasar, minat, dan kebiasaan konsumen. Saya ambil contoh seperti di Indonesia, yang kebiasaan masyarakatnya cenderung mengikuti tren, menyukai kopi, sering berkeliaran, dan duduk-duduk di tempat tongkrongan. Maka ini dapat menjadi faktor pendorong untuk Starbucks menambang outlet mereka di kota-kota besar di Indonesia. Nomor 7, topik optimalisasi manajemen operasi dan manajemen rantai pasok. Pembicara Dr. Insinyur Adi Djoko Guritno, MSIE. Kebanyakan perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga dan sedikit sekali perusahaan yang sahamnya dimiliki publik, sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dan membutuhkan perbaikan, karena bisnis yang baik membutuhkan transparansi yang baik. 2 teori dasar dalam manajemen operasi. 1. Teori sweep event flow. Produktivitas untuk proses apapun meningkatkan dengan kecepatan yang mana aliran material melalui proses, dan peningkatan variabilitas yang terkait dengan kebutuhan proses atau dengan langkah-langkah dalam proses itu sendiri. Jadi, semakin kuat cepat bahan baku yang masuk dalam sistem, maka semakin cepat juga proses produksi, begitu juga sebaliknya. Ada 4 variasi. 1. Job shop. 2. Batch operasional. 3. Assembly lines. 4. High productive continuous flow process. 2. Teori perform frontier. Ada batas maksimal output pada saat produksi berjalan dengan teknologi yang sama, send input yang sama, dengan pertimbangan teknikal yang sama, maka akan menghasilkan batas teknologi tertentu. Jika sudah mulai adanya proses imitasi antara
produsen, maka dapat diartikan produk tersebut sudah matang atau mature dan tingkat persaingan sudah sangat tajam. Materi berikutnya adalah manajemen rantai pasok. Logistik. Proses pemindahan arus barang antar tempat produksi ke titik konsumsi untuk memenuhi permintaan produk. Manajemen rantai pasok untuk memberikan urutan bagaimana produksi tadi mengalir sampai konsumen akhir. Tujuan utama manajemen rantai pasok adalah efisiensi yang terjadi karena kita mampu mengelola antara bagian yang berbeda entitas bisnis menjadi satu kesatuan menghasilkan tujuan yang sama sehingga mempunyai efek efisiensi serta memperkuat kolaborasi demi pertumbuhan bisnis yang sehat mulai dari corporate, pabrik, distribusi hingga retailer akhir. Masalah dalam hal ini adalah adanya perbedaan biaya dalam pengiriman logistik. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Salam sehat.